Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya dengan pada saat kita melakukan ibadah haji dan umrah, lakukan sebaik mungkin, tumpahkan semua kerinduan kita kepada Rasulullah. Tuangkan semuanya kepada Rasulullah. Lembah Muhassir ini berada antara Makkah dengan Musdalifah, antara Mina dengan Musdalifah, di mana tentara Al-Qaam yang berjumlah 60.000 prajurit infanteri dan 15.000 prajurit kavaleri. Kavaleri ini kan dia punya pasukan gajah dan tidak ada satupun yang bisa melawan Abraham. Nah, pasukan yang paling hebat. Tapi begitu ingin memasuki Makkah 10 kilo saja, mereka sudah tumpah di Wadi Muhassir. Kejadian. Nanti kita akan lewat di Wadi Muhassir tersebut pada saat kita dari Musdalifah menuju ke Mina. Arafah ini merupakan salah satu tempat yang paling spektakuler, dan ini prosesnya kita misalnya tadi sudah umrah, dan kita akan berangkat di hari tanggal 8 bagi yang haji. Tanggal 8 kita semua berangkat masuk ke Arafah. Ini harus diketahui semuanya. Di saat di Arafah jangan sampai kita lalai, karena banyak sekali aktivitas di sana. Seperti di dalam manasik sudah pernah saya singgung, orang bersedekah di Arafah itu berkontainer orang bersedekah. Sedekah air mineral, sedekah makanan, sedekah payung, sedekah apapun. Di musim dingin itu kita melihat sendiri ada orang sedekah sendiri cover bag cover itu satu kontainer. Wajib bayangkan jamaah haji ada kayak cek berdua gak kulitnya. Berapa harga bed cover? Hah? Nah, betul bed. Yang made in-nya, ini made in Turki, ya, 2 juta satu harga. Itulah yang membuat jamaah haji itu gila, berebutan untuk mengejar bed cover. Itu musim dingin, orang sedekah bed cover satu konten, satu konten. Gila-gila, dia pergi cari. Akhirnya apa yang terjadi? Di pagi Arafah itu orang semua sibuk menjadi sedekah. Saya bilang kan sama dirinya betul bawa proposal. Akhirnya sibuk, ambil makanan, ambil itu, buat pulang ke tenda. Begitu di tenda ber-12 ditaruh. Ditengok sama ibu sebelah. Ayah pura-pura hilang orang, bapaknya gak keluar bawa uang, buat aja aku. Diusir suaminya untuk jadi sedekah. Jangan. Di hari Arafah itu kita harus maksimal beristighfar, minta ampun kepada Allah secara maksimal. Kenapa? Karena ini adalah tempat di mana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menunaikan manasik. Di mana firman Allah, wa arina manasikana wa tub alaina. Coba bayangkan, wa tub alaina. Di Arafah adalah hari kita minta ditaubatkan, diampuni segala dosa. Bapak Ibu ada yang pergi haji umur 80 tahun kan? Ada pembimbingan 80 tahun, bayangkan berapa banyak dosanya. Buku catatan kita itu adalah 99 jilid, dan luas buku catatan kita itu adalah madul basar, sejauh mata memandang. Misalnya seperti hari ini, itu terdetek semua sama Allah dalam buku catatan harian. Saya hari Ahad tanggal 26 mulai jam 8 sudah sampai ke Masjid Baitur Rahman. Persiapan itu semua detik per detik sampai dengan selesai. Coba bayangkan kalau ada umur 100 tahun, semana buku catatan kita. Maka disinilah kita minta ampun sama Allah. Di mana? Di hari Arafah. Minta ampun orang tuanya yang tidak sempat maksimal beribadah kepada Allah, minta ampun kepada suaminya yang tidak sempat taubat, minta ampun kepada anaknya yang tidak sempat taubat. Di mana kita minta ampun tersebut? Di hari Arafah tersebut. Ya. Maka nanti ada sebuah
beton, ya, beton tersebut apa namanya, ada Jabal Rahmah. Di bawahnya itu adalah tempat Rasul berkhutbah haji wada. Datang orang Indonesia, ya, mereka menginovasi Jabal Rahmah tersebut, ditulis buat yang belum punya jodoh. Ya. Kenapa? Mempunyai keyakinan istilah terjadi pertemuan antara Adam dengan Hawa, tapi itu tidak ada riwayatnya. Ya. Riwayat pertemuan antara Adam dengan Hawa di Jabal Rahmah itu tidak kuat dan tidak sahih. Nah, banyak jemaah kita tulis nama yang belum punya jodoh. Bapak-bapak kalau tulis nama juga nanti mengikawin sekali lagi. Ya. Lihat baik-baik itu ya, yang sampai hilang ke Jabal Rahmah ini. Oke. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Orang-orang tua, mereka orang-orang sakit, mereka akan disafarikan wukufnya. Ya, mereka akan dibawa melalui ambulan, mereka akan dibawa melalui kendaraan untuk bisa berwukuf di Arafah. Kita di Arafah, itu sampai, mudah-mudahan kita diberikan waktu sampai dengan malam. Mudah-mudahan doa ya. Kenapa? Karena siapa yang bisa mengumpulkan dua waktu antara siang dengan malam, maka mereka adalah berada pada saat yang paling baik. Kita menemukan dua waktu, yaitu waktu pagi dan waktu malam. Biasanya jemaah haji Indonesia itu sudah diusir, sudah disuruh keluar dari Arafah setelah asar. Mudah-mudahan kalau tertuju ya, dapat keluar setelah maghrib. Itu lebih aman. Jangan bertengkar. Kita ini sembahyang jamaah pasar atau jamaah biasa aja. Ya, jangan bertengkar, karena pada saat kita berdebat, disitulah yang dinamakan dengan jidal. Dan jangan merasa paling hebat. Jangan merasa paling hebat dan paling benar pada saat kita melakukan sesuatu tersebut. Maka saya tidak mau ini terjadi konflik. Ya, dengan kerendahan hati kita semuanya, mari sama-sama kita melaksanakan. Semua itu ada pendapatnya. Ya, semua itu ada pendapatnya. Maka jangan pernah bertengkar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan menuju dari Arafah, kita akan dinaikkan bus menuju ke Musdalifah. Ngapain Musdalifah? Musdalifah itu adalah qiyamul lail, bermalam sebagian besar malamnya. Ya, contoh misalnya masuk maghrib pukul 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 10 jam. 5 jam berada di Musdalifah, kita sudah boleh keluar karena berada di Musdalifah. Tapi bagi orang yang tua dan sakit itu memang harus cepat keluar. Dan Allah maafkan insyaallah. Ya, nggak mungkin. Kenapa? Karena kita yang gendong ya. Harus kita gendong, orang tua itu harus digendong, harus diangkat, dan itu memang perjuangan. Maka disitulah perlu kepada mahram untuk menjaganya. Harus ada pendamping. Nah, setelah kita berada di Musdalifah tersebut, apa yang kita lakukan? Kita berdoa dan kita mencari batu. Berapa jumlah batu yang kita cari? Paling tidak 10 batu. Jangan sampai kita cari batu 120 biji. Berat kata Pak, ya. Dari batu aja di malam itu 10 batu yang kita cari. Jangan pernah takabur. Dan ini kejadian langsung. Pada saat saya mengajak teman, kita sudah berada di Musdalifah itu pukul 8 malam. Ya. Ngajak teman, ayo kita cari batu. Apa dia jawab? Sebentar lagi aja, gampang. Dia jawab seperti itu. Sebentar lagi aja, gampang. Apa yang terjadi? Satu pun dia tidak dapat batu. Padahal batu di depan mata dia. Di depan mata. Mana batu pun ada? Ini batunya. Saya bilang, ambil satu. Karena paling pun ada. Hanya ambil 2. Saya buat seperti itu. Kenapa sombong? Jangan pernah sombong. Kita di Musdalifah bermalam mulai dan mencari batu kering. Batu yang kita cari sebesar ini, ya, sebesar ini, ya, atau bukan sebesar ini. Kalau sebesar ini batu bisa pecah kepala orang kalau kita lempar, ya. Jadi batu yang kita cari adalah batu yang kecil. Nah, setelah kita mendapatkan batu, maka kita akan menuju ke Mina. Ini dan Mina bisa dilihat. Ya, ini semua
semua adalah kota tenda. Semua tenda di Mina itu semua penuh tenda. Dan sepanjang ini, ayah muda, sepanjang ini adalah pasar. Pasar. Orang jualan mulai dari pedang sampai jarum penton itu tersedia orang jualan. Jadi kalau bapak ibu ayah muda di malam hari alasan mau bermalam di Mina, saya khawatir jangan-jangan shopping di Mina, cari barang belanja, misalnya ibu kan dapat ceret beli, ceret kuning, ya kan, dapat ini dibeli, semua dibeli. Begitu pulang dari Mina udah penuh 2 tas koper lagi, ya kan. Nah, kita begitu sampai di Mina hari ke-9 kita berada di Muzdalifah tadi malamnya, 10-nya kita sudah berada di Mina. Apa yang kita lakukan? Kita diwajibkan untuk melempar jamratul aqabah. Jamrah aqabah itu adalah posisi yang terakhir kita ketemukan. Ula, usta, aqabah. Ya, itu jamrah yang dilempar cuma 1 lemparan saja di hari itu. Nanti kita akan praktekkan bagaimana cara melemparnya. Oke. Nah, di Mina kita akan bermalam. Kita sudah sepakat semua ya. Sepakat semua kalau tertuju kita akan mengambil nafar tadi. Tidak ada nafar awal. Mohon maaf ya. Mohon maaf kita tidak menerima request nafar awal. Kenapa konsekuensinya? Kalau ada jemaah katakanlah satu rombongan yang ingin pulang cepat, ya, maka mereka tidak ada di tabung nasi di Mekah. Paham maksudnya? Gak ada yang urus di Mekah. Gak mungkin saya urus Pak Ibu hanya 50 orang untuk pergi ke Mekah. Ayo, ya. Karena tugas saya adalah mendampingi 395 orang. Kita sepakati bersama. Kita akan ambil nafas. Bukan berarti kita alih. Bukan. Ya, kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan, "Faman ta'akhkhara fala isma alaihi." Barang siapa yang mau mengambil nafas tadi, maka tidak berdosa. Jangan dosakan saudara kita yang ambil nafas awal. Katakanlah misalnya ada kloter sekian, dia ambil nafas awal. Apa itu? Enggak paten kali, enggak alim dia. Bukan. Ini bukan masalah alim atau tidak. Ya, ini semuanya dibenarkan sama Allah. Boleh nafas awal, boleh nafas tadi. Kenapa kita ambil nafas tadi? Karena ini adalah kesempatan seumur hidup kita. Belum tentu kita berada di Mina bisa selama ini. Ya, belum tentu kita bisa berada di Mina selama ini. Apa yang kita lakukan di Mina? Berzikir. Kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Mengingat Allah itu jauh lebih daripada kita mengingat orang tua. Gak percaya? Saya sering melihat kasus ibu-ibu. Begitu dia musibah. Musibahnya apa? Sang dicerai sama suaminya, atau suaminya kawin lain. Apa yang dia lakukan? Oh maaf, ya. Dia membaku. Oh maaf, aku cerai lu. Oh maaf. Ini di Mina. Oh ya Tuhan, ya Allah, ungkapkan semua rasa syukur kita kepada Allah pada saat kita berada di Mina. Berzikir sebanyak mungkin pada saat kita berada di Mina. Oke? Di sini kita dari tadi Arafah, Muzdalifah itu kita masih membaca talbiyah, ya. Baca talbiyah apa? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu dari Arafah masuk Muzdalifah, masuk ke Mina. Begitu lempar jamrah aqabah selesai, ya, maka apa yang kita baca? Takbir. Jadi banyak jamaah kita begitu dari Arafah, ya, begitu dari Arafah jamaah kita sudah takbiran dia. Itu untuk orang di tanah air mereka takbiran karena mereka lebah. Ya, jangan salah. Kita yang melakukan ibadah haji, maka kita akan melaksanakan membacakan talbiyah sampai di Mina. Oke, berapa hari kita melempar? Berarti kita melempar 11, 12, 13. Kapan kita lempar? Dalam mazhab Syafi'i melempar di hari 11, 12, 13 setelah zawal, setelah zuhur.
Dalam mazhab lain boleh sebelum duhur. Maka orang yang keluar Mina dengan nafar awal, mereka akan menggunakan bukan mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak boleh keluar kecuali setelah zawal. Karena melempar setelah zawal. Itu konsekuensi hukum. Kalau bapak pilih nafar awal, maka bus yang disediakan itu di pagi hari. Ya, di pagi hari bus itu sebelum zuhur sudah berangkat dari Mina. Masuk mazhab apa? Ya. Sedangkan kita mengaku diri kita adalah mazhab Syafi'i. Maka jangan talfid al-mazhab Syafi'i. Oke. Mari sama-sama setelah selesai di Mina kita pulang ke Mekah. Pulang ke Mekah kita ngapain? Melakukan tawaf ifadah dan kita melakukan sa'i. Perlu tahallul? Tidak, karena kita sudah tahallul setelah lempar jamarat tadi, ya. Setelah lempar jamarat maka kita tahallul. Oke? Ibu-ibu jangan kotak ya. Lagi nanti bapak-bapak semuanya. Potong aja di bawahnya semuanya. Oke? Nah, pulang kita ke Mekah, kita akan melakukan tawaf ifadah. Bagaimana dengan ibu-ibu yang berhalangan? Maka akan menunggu sampai dengan bersih baru bisa melakukan tawaf ifadah. Nah, kalau misalnya tadi di Arafah, di Mina, boleh nggak kalau halangan? Apa? Ya kan? Tidak apa? Ada jemaah yang bertanya, Ustaz, gimana saya Ustaz? Pas lagi di Arafah saya lagi ini, nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Yang tidak boleh melakukan tawaf. Kita tunggu. Ada berapa lama waktu tunggu di Mekah? Ada 20 hari. Ya, cukup untuk menghabiskan masa halangan. Insyaallah Allah mudahkan semua urusan kita. Yang penting kita jangan buru-buru. Oke? Selesai tawaf kita, tawaf, tawaf dan sa'i. Setelah itu kita berarti sudah haji. Oke? Clear ya? Nah, apa yang harus kita lakukan lagi? Kita akan menunjuk ini selama 10 hari itu masa di Mekah itulah masa kita berbanyak ibadah, pergi umrah, sunnah, ya. Apalagi pergi wisata boleh. Nanti sepakatnya sama ketua kloternya dulu. Misalnya pergi ke Taif, boleh. Kalau misalnya mau main-main ke Taif, mau main-main ke mana, ke Jeddah, boleh. Tapi kasihan, kenapa? Karena hilang fadilah sembahyang di Masjidil Haram, ya, 1 kali itu pahalanya 100.000 kali. 100.000 kali itu setara dengan 2 tahun 4 bulan. Ya, ibu-ibu sembahyang 1 waktu zuhur itu setara pahalanya dengan 2 tahun 4 bulan. Setelah pulang dari Mekah anak sembahyang ini, ya, karena sudah sembahyang tadi 2 tahun 4 bulan itu salah. Ya, jangan ada rencana seperti itu. Ya. Rencanakan hal-hal yang baik, lakukan hal-hal yang baik. Ini mohon maaf saya sampaikan. Bagi yang tua itu memang tidak dianjurkan ke masjid sebelum berjamaah ke masjid bagi yang tua, ya. Tapi bagi yang muda itu harus ke masjid. Saya bilang, kalau berjauh sedikit itulah setiap kebaikan, ya. Debu yang menempel di badan kita itu akan jadi pahala. Kalau kita pergi haji dan umrah, bayangkan bagaimana pahala. Debu saja itu bisa menjadi pahala. Nah, setelah kita tawaf ifadah, maka kita akan melakukan yang dinamakan dengan tawaf wadah. Tawaf wadah itu apa? Tawaf perpisahan. Nanti akan diberitahukan kepada jamaah semuanya. Kita akan meninggalkan Mekah pukul 3 sore. Bus akan datang pukul 3 sore. Jam berapa kita tawaf? Pagi. Zuhur. Ya. Zuhur itu pergi tawaf terus. Ya, pergi sembahyang zuhur, pergi tawaf terus. Kenapa? Jangan perginya jam 2, enggak sampai pulang. Nanti begitu ketinggalan, Bapak Ibu akan dioper kepada kloter berikutnya 30. Ya. Dan biasanya akan dibuat pengumuman kapan kita akan tawaf wadah.
pakai tawaf wada itu, dan bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih cepat, bisa jadi kalau misalnya jam 3 bisa jadi nanti jam 9. Bagaimana dengan hukum pada saat kita berada sudah begitu lama? Boleh, tapi tidak melakukan aktivitas yang lain. Misal setelah tawaf wada, kita tidak boleh ada aktivitas lain. Ini perlu diingat baik-baik. Ibu-ibu setelah tawaf wada tidak boleh lagi belanja. Ya, pakai kacamata refleks, lihat ke depan, jangan lagi lihat kiri kanan. Kalau lihat kiri kanan, beli, batal. Ingat baik-baik ya. Ingat baik-baik ini. Ini karena sepanjang perjalanan pulang kita itu semua toko. Semua toko dipanggil nanti sama orang jualan. Haji, belanja haji murah, kan? Berhenti, selesai, batal tawaf tadi. Maka tidak boleh ada aktivitas lain kecuali menunggu keberangkatan. Oke? Berangkat kita ke Madinah, maka ini adalah sebuah kota yang dinamakan dengan Madinatul Rasul, kota Rasulullah SAW. Jadi Madinah itu lingkarannya, ring-roadnya itu adalah 12 mil. 12 mil. Nanti kalau misalnya dilihat di Google ada peta lingkarannya. Itulah yang dinamakan dengan tanah haram. Sama berlaku hukumnya seperti hukum di Mekah, sama seperti berlaku hukum di Baitul Maqdis. Nah, Masjid Nabawi ini bisa dilihat yang di bawah ini adalah replikanya dulu. Yang di depan ini adalah saf, hanya ada 3 saf. Kalau Bapak Ibu pernah bermimpi melihat Rasulullah, maka kondisi mimpinya seperti ini, yang mesin bawah, bukan mesin atas. Ya, hampir semua para guru-guru saya menceritakan pada saat mereka bertemu dengan Rasulullah, maka mereka bertemunya dalam kondisi mesin seperti ini, masih pelupa kurma di atasnya. Ya, ada di sini namanya pintu Jibril. Ya, di sini ada pintu Babus Salam. Ada 3 pintu waktu itu. Ya. Nah, biasanya kita masuk dari pintu Jibril. Kalau nanti ziarah, pas ziarah di Madinah, ziarah Rasul, itu nanti ada lihat ini kuburan Rasul, ini ada lorong. Lorong itulah tempat mamaran Rasulullah SAW. Rasul setiap pagi itu melewati lintas jalan itu. Dulu waktu kami masih haji masih bebas. Jadi saya merasakan tapak kaki menginjak di tempat itu, tempat lalu lintas Rasulullah setiap pagi. Kalau hari ini mungkin saya tidak tahu apakah masih diberikan atau tidak. Kalau diberikan berarti kita masih bisa menginjak bekas injakan Rasulullah SAW. Ya. Ini tanah anak yatim dibeli oleh Rasulullah SAW. Tanah tersebut diwakafkan, ukurannya 22 kali 15. Siapa saja yang salat di situ pahalanya 1000 kali lipat. Berarti 74 kali pahalanya. Ya. Sekali kita sembahyang di situ sama setara dengan 74 kali kita sembahyang di tempat yang lain. Dan disinilah, kota inilah pusat peradaban umat Islam. Imam Syafi'i tidak pernah naik di atas onta pada saat memasuki pintu gerbang Madinah. Beliau turun. Kenapa? Karena ada tubuh mulia Rasulullah SAW. Jadi jangan buat hal-hal aneh pada saat kita berada di masjid di kawasan Madinah Al-Munawwarah. Rawdah ini luasnya, misalnya ini kubur Nabi di sana, ya. Ini ada mimbarnya. Seman segitu ya. Ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Ya. Antara rumahku dengan mimbar itu adalah taman surga. Taman surga itu apa? Bongkahan tanah di surga yang diletakkan di bumi. Di sini tempatnya. Di tempat itu, ayah muda, di tempat itu 10 tahun malaikat naik turun. Tempat kita duduk di Rawdah itu 10 tahun malaikat lalu lalang. Bisa dibayangkan bagaimana berkahnya. Kita nggak tahu Jibril ada datang sini, ada lagi, karena dia nggak ada Rasulullah nggak turun lagi. Tapi di Rawdah itu Jibril selama 10 tahun lalu lalang. Maka dirasakan pada saat kita masuk ke Rawdah, dirasakan itu, ya, dirasakan sensasi bahwasanya ini adalah tempat 10 tahun Jibril
lalu lalang, dan orang-orang yang saleh sebanyak 140.000 orang duduk ya di tempat yang mulia tersebut. Nah, apa yang harus kita lakukan di Raudhah? Sekarang kita sudah diberikan tasbih ya, masuk ke Raudhah itu ada waktunya. Apa yang harus kita lakukan? Ini yang harus kita lakukan. Kita sembahyang, kita berdoa di mana saja. Ini tempatnya. Ini adalah Usbu'anatus Salim. Nanti dilihat, ini ada tiang utama. Tiang utama ini tidak ada sejarahnya. Ya, di sana di Masjid Nabawi. Nanti kita tunjukkan di sana kalau sejarah. Ini tidak ada sejarahnya. Di tiang kedua. Di tiang kedua itu namanya dengan Usbu'anatus Salim. Usbu'anatus Salim itu apa? Disitulah Rasulullah SAW tidur malam. Bukan di atas kikoil, bukan di atas spring bed, bukan di atas kasur empuk, tapi Rasul tidur malam di tiang tersebut, di pohon kurma. Rasul sembahyang dan tidur malam di situ. Bisa dibayangkan bagaimana mulianya Rasulullah. Hari ini di mana kita tidur malam? Di atas kasur empuk, pakai AC. Sehingga suatu hari pada saat Rasul ingin dibuatkan kasur, ya, pada saat Rasul ingin dibuatkan kasur oleh para sahabat, pas Rasul bangun dari tiang tersebut, ya, dilihat oleh sahabat ada bercak, cap pelepah kurma. Ya. Dibilang sama sahabat, wahai Rasulullah, engkau adalah penguasa timur dan barat, makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Biarkan kami membuat kasur untukmu agar kamu bisa beribadah dengan nyaman. Apa dijawab oleh Rasul? Mali ana wa dunya, apa urusan saya dengan itu? Begitulah kegawalan Rasulullah SAW. Rasul tidur malam bersandar di tiang. Itulah yang dinamakan dengan Usbu'anatus Salim. Kalau sempat salat di tiang tersebut, ada tandanya. Ditulis lambang hijau Usbu'anatus Salim. Berikutnya Usbu'anatul Haris, di belakangnya tiang kedua itu adalah Usbu'anatul Haris. Ini dia. Ini tiang. Siapa yang duduk di tiang ini? Yang duduk di tiang ini adalah Ali. Ali menjaga posisi Rasulullah pada saat sedang tahajud, pada saat Rasulullah sedang duduk beribadah. Itu dijaga oleh Ali. Sehingga keamanan Rasulullah itu dijaga oleh Ali. Tidak boleh ada siapapun yang ingin mengganggu Rasul. Itu semuanya terjaga oleh Ali. Dan tiang ketiga itu adalah Usbu'anatul Wufud, yaitu semua delegasi yang ingin ketemu sama Rasul itu berada di tiang ketiga. Menandakan apa? Ada delegasi, ada Ali, ada Rasulullah. Sebelum mereka ketemu sama Rasul, mereka menunggu di Usbu'anatul Wufud tersebut. Mereka akan duduk di tiang tersebut. Kalau memang bisa, kita salat di tempat tersebut. Karena di sebelah tempat bersandarnya orang-orang utusan. Nah, ini Usbu'anatul Thayyibah. Dapat dilihat ini mimbar Rasul ya. Yang dikatakan Usbu'anatul Thayyibah ini apa? Ini adalah tiang di mana tiang tersebut dipegang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap Rasul berkhutbah, Rasul memegang tiang tersebut. Misalnya ini mimbar, ini tiangnya. Ini dipegang sama Rasul. Kalau pohon kurma itu dipegang sama Rasul. Begitu dibuat mimbar sama sahabat, Rasul tak pegang lagi pohon kurma tersebut, menangis dia. Ini bukan namanya. Para sahabat semua mendengarkan suara tangisan. Ditanya kepada Rasulullah, ini suara apa? Kok ada orang menangis? Rasul menjelaskan, pohon kurma tersebut menangis karena aku tidak memegangnya lagi. Ya, pohon kurma tersebut menangis karena aku tidak memegangnya. Apa yang akan kita lakukan? Saya melakukan ini kan tempat salatnya Rasul, ihram, mimbar ya, tempat salatnya Rasul. Maka saya salat satu saf di belakangnya. Kalau sempat dan kalau dapat, kita salat seperti itu. Supaya apa? Supaya jantung dahi kita di telapak kaki Rasulullah SAW. Ya. Jadikan bahwasanya kita tidak pernah dulu bersama Rasulullah SAW, tapi pada saat kita meletakkan dahi kita tempat kaki Rasul, semoga nanti kita juga akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Ayah bunda yang saya cintai, ini adalah Usbu'anatul Aisyah. Dia berada, kalau tadi ini sebelah ininya, sebelah sini ini adalah Usbu'anatul Haris tadi.
Usmatul Sarir. Di tengah-tengah ini ada namanya Usmatul Aisyah. Di tiang inilah orang-orang muhajirin semua yang berkumpul. Bayangkan ya, tiang tersebut adalah tiang yang paling mahal, tiang yang harus mendapatkan undian. Untuk sembahyang di tiang itu, orang dulu salafus saleh dan itu mengundi untuk diadukan. Kenapa? Karena itu adalah bekas orang-orang muhajirin. Orang-orang muhajirin semua mengumpul di tiang itu, duduk di situ. Berarti kan puluhan 80 pantat muhajirin itu duduk di situ. Maka kita juga pantat kita taruh di situ. Ya, bisa dibayangkan bagaimana mulianya tiang tersebut. Orang-orang semuanya berebut untuk bisa duduk di tiang, untuk bisa salat di tiang tersebut. Karena di situ semua tempat berkumpul orang-orang muhajirin. Usmanul Taubah ini adalah serta tentang Abu Lubabah yang tidak pergi perang dan dia dihukum oleh Allah sehingga dia mengikat dirinya selama 15 hari di tiang tersebut. Itu hebatnya mereka. Mereka begitu salah melakukan sesuatu, apa yang terjadi? Dihukum oleh Allah langsung. Ya, dihukum. Hari ini kalau kita salah, siapa yang menghukum? Ada yang pura-pura tidak tahu setelah buat salah. Kalau dulu mereka begitu salah, langsung dihukum oleh Allah. Ayatnya dalam surat Taubah, wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim. Ya, pada saat orang itu dia mengakui terhadap dosa yang dia perbuatkan, dia mengikat dirinya. Tidak ada satu orang pun yang boleh berbicara dengan Abu Lubabah pada saat itu. Bayangkan selama 15 hari tidak boleh berbicara, tidak boleh menegur sapa, tidak boleh memberikan salam. Itu adalah sebuah boikot yang paling dirasakan oleh Abu Lubabah sehingga dia mengungkapkan bahwasanya dunia yang begitu luas itu terasa sempit sekali. Itulah yang dinamakan dengan keimanan. Dan tiang tersebut boleh dan sempat kita sembahyang. Maka ini perlu kita jelaskan kenapa kita berada di Raudhah, apa yang harus kita lakukan pada saat kita berada di Raudhah untuk salat di tempat-tempat yang mempunyai sejarah tersebut. Dan yang berikutnya yang bunda adalah Jannatul Baqi. Jannatul Baqi adalah kuburan keluarga sahabat Rasulullah. Terdapat 10.000 jenazah yang dimakamkan di Baqi dan tidak semua orang boleh dimakamkan di situ. Misalnya kita meninggal dunia, belum tentu kita dimakamkan di Baqi. Belum tentu kita dimakamkan di Ma'la, belum. Ya. Siapa yang dimakamkan di situ di antaranya itu adalah salah seorang guru saya, Syekh Muhammad Ghazali. Bukan Imam Ghazali, Syekh Muhammad Ghazali. Beliau itu adalah orang yang menghidupkan kembali Masjid Amr bin As. Masjid Amr bin As adalah masjid yang pertama sekali berada di Afrika dan itu adalah pusat penyebaran Islam di seluruh Afrika sehingga Islam bisa masuk ke Eropa melalui Masjid Amr bin As. Siapa yang menghidupkan kembali adalah Syekh Muhammad Ghazali. Kita di 10 akhir Ramadan kalau mau sembahyang Qiyamul Lail di Masjid Amr bin As harus berangkat dari Kairo ke Misrul Qadimah itu setelah zuhur. Dan itu orang sudah mulai padat memenuhi masjid. Bayangkan bagaimana ramainya orang sembahyang. Bapak Ibu pernah melihat kan orang yang baca doa qunut yang malam sampai di jalan-jalan yang dalam mobil itu adalah di Masjid Amr bin As. Orang sembahyang 4 kilo panjangnya, ya. Itu di antara Masjid Amr bin As. Nah, Syekh Muhammad Ghazali dikumpulkan di Baqi ini. Kenapa? Karena beliau adalah orang ulama yang memang baik. Kebaikannya itu diriwayatkan oleh Syekh Muhammad Al-Shankiti. Syekh Muhammad Al-Shankiti itu mengatakan bahwasanya beliau pernah bertemu dengan Amr bin As. Syekh Muhammad Al-Shankiti ini sakit berbaring di atas tempat tidur. Beliau ketemu sama Amr bin As, mimpi 3 malam berturut-turut. Ya. Apa mimpinya? Sampaikan ke Ghazali, Muhammad Ghazali, aku telah memaafkan. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Setelah itu Syekh Muhammad Shankiti menjelaskan, memanggil Syekh Muhammad Ghazali. Ini ada 2 buah kursi. Begitu datang Syekh Muhammad Ghazali ke rumah Syekh Muhammad Shankiti, Syekh Muhammad Ghazali duduk di situ. Jangan, kamu duduk di situ. Kenapa? Karena yang duduk di situ adalah Amr bin As. Yang duduk di sini adalah Syekh Muhammad Ghazali. Nah, ada apa kamu dengan Amr bin As? Tidak ada apa-apa. Ada. Aku bermimpi 3 malam berturut-turut. Amr bin As mendatangiku dan mengatakan aku telah memaafkan
beliau hanya tidak sependapat dengan Amr bin As. Pada saat itu Amr bin As kenapa tidak mendukung Ibunda Aisyah? Ini yang ingin kita ceritakan apa? Jangan pernah kita berprasangka buruk kepada sahabat Rasul. Berprasangka, bukan menuduh, bukan lagi menuduh. Hanya rasa tidak puas Syekh Muhammad Ghazali terhadap sikap Amr bin As kepada Ibunda Aisyah. Kenapa ya Amr bin As tidak mendukung Ibunda Aisyah? Hanya seperti itu. Itu adalah bagaimana kita memperlakukan para sahabat Rasulullah SAW. Kalau bukan mereka, maka tidak ada satupun yang bisa saya sampaikan. Semua riwayat-riwayat sejarah-sejarah itu bisa kita ketahui. Islam itu bisa bersebar. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan mereka yang menyampaikan risalah ini. Ini dan tapi setiap hari kalau kita sempat ziarah ke sini, ya penting sekali. Dan doakan supaya kita bisa dikumpulkan di depan ini. Masjid Quba ini adalah masjid yang bersejarah, masjid yang pertama sekali dibangun. Dan Rasul setiap hari Sabtu berziarah jalan kaki dari Masjid Nabawi ke Quba. Tidak jauh, hanya 7 km. Kalau mau nanti boleh kita coba. Ya, kalau pas hari Sabtu kita jalan kaki. Bagi yang kuat ibu-ibu jalan, ya. Daripada nanti pas jalan belanja lagi yang tidak sepanjang jalan, karena sampai ke Quba. Okay. Masjid Qiblatain ini adalah Masjid Bani Salamah. Ayat turun itu di Madinah. Ini riwayat para mufassirin. Ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu turunnya di Madinah, di Masjid Nabawi. Oke? Pulang salah seorang dari Bani Salamah ke kampung halamannya, ditengoknya masih menghadap ke Baitul Maqdis. Dikatakan, oh kalian tak tahu ya kiblat sudah berubah. Langsung mereka berubah kiblat ke Mekah. Ya, dalam salat. Ini sejarah Masjid Qiblatain. Jabal dan Maqbarah Uhud. Ini dapat dilihat ya. Ini Jabal Uhud nih, yang panjang ini. Ini Jabal Uhud. Berapa panjangnya? 7 km. 7 km Uhud dan tingginya itu 500 meter. Dan ini tempat orang-orang ini berdiri ini adalah Jabal Rumah, tempat orang memanah. Di balik Jabal ini, ya, di balik belakang ini ada yang namakan dengan Multaqal Ainain. Ada 2 buah sungai yang bertemu di sini. Nanti kita akan ketemu lagi dengan sungainya karena udah direnovasi. Nah, ceritanya seperti ini. Ini adalah peperangan yang paling sengit. Umat Islam pada saat itu memang kalah. Kalahnya 70 orang sahabat syahid. Pada saat kita ziarah ke Uhud, ini yang harus kita pahami bersama-sama. Di sepanjang ini menghadap ke sana itu adalah menghadap antara orang-orang kafir, ya. Bisa jelaskan? Ini Jabal Rumah. Jabal Rumah ini adalah tempat dipasang 30 orang pemanah. 30 orang pemanah berada di atas jabal ini. Di belakang ini ada namanya sisi yang kosong. Di belakang ini namanya Multaqal Ainain. Nah, pada saat Rasul memasang pasukan di sini, datang pasukan orang-orang kafir yang di bawah kendali Khalid bin Walid menyerang dari sisi sebelah sini, ingin masuk ke belakang. Maka pada saat itu langsung dipanah dari atas, dipanah jadi mereka berbalik. Bagaimana berbalik? Mereka tidak berbalik ke sana, tapi mereka berbalik ke belakang bukit ini. Sembunyi di sini. Dulu bukitnya panjang, besar, ya, dan nampak kalau sembunyi di belakang ini. Sehingga apa? Begitu dilihat di sini, orang Islam ini ditempatkan di depan ini. Jadi kan kesananya hadapannya orang kafir. Di sepanjang ini 7 kilo ini ke sana Jabal Uhud. Nah, di sini ditempatkan di depan adalah Abu Bakar, Abu Dujana, ya, Umar, Ali, Hamzah, semua kesatria yang ditempatkan di sini. Dan mereka semuanya memporak-porandakan pertempuran orang-orang kafir.
Sehingga pada saat itu melihat suasana di sana orang kafir sudah kalah, mereka mempunyai prasangka bahwasanya perang sudah selesai. Jadi mereka turun ke bawah. Bukan karena harta rampasan perang, bukan karena harta ghanimah. Mereka turun ke bawah dikatakan mengira peperangan sudah selesai. Ternyata belum. Apa yang terjadi? Begitu mereka turun, tinggal di atas 7 orang, maka Khalid yang sembunyi di belakang ini naik ke atas dengan pasukan kudanya. Maka dia lumpuhkan orang yang di atas dan dia menyerang kembali di bawah. Apa yang terjadi? Pada saat itu Anas bin Nadhr, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang tidak sempat berperang di dalam perang Badar. Anas tidak sempat berperang dalam perang Badar, maka pada saat itu yang terjadi adalah dia melihat Rasul sudah terdesak sangat luar biasa. Rasul sudah sangat terdesak. Rasul itu pada saat perang Uhud ini pakai baju 2 lapis, baju besi 2 lapis. Coba bayangkan bagaimana tawakal Rasul. 2 lapis pakai baju besi. Ya. Pada saat itu Rasul sudah terdesak dan dia mengatakan orang sudah kocar-kacir, orang Islam sudah kocar-kacir semuanya. Pada saat itu dia berteriak, Anas bin Nadhr mengatakan, wahai orang-orang mukmin, janganlah kalian berlari, terus berperang. Dia teriak seperti itu. Aku telah mencium aroma surga dari baju Uhud. Coba bayangkan, dia sudah mencium aroma surga dari baju Uhud. Jangan terbayang bau aroma kari ya, seperti itu kan. Jadi aroma surga, dia sudah mencium. Aku telah mencium aroma surga dari baju Uhud. Maka dia berperang. Dia angkat pedangnya, dia bunuh orang-orang kafir. Sehingga apa yang terjadi? Anas bin Nadhr itu mempunyai luka, itu mempunyai 80 luka. 80 luka itu tidak diketahui lagi bagaimana, dicoba campur semuanya, baru dia bisa jatuh syahid. Memerlukan 80 luka untuk bisa menjatuhkan seorang Anas bin Nadhr. Sehingga pada saat dijejerkan oleh Rasulullah 70 orang yang syahid tersebut, orang tidak mengenal lagi Anas bin Nadhr siapa, kecuali diketahui oleh sepupunya pada tangannya ada tanda. Itu yang dilakukan oleh Anas bin Nadhr. Di sisi ini, di sisi sebelah bawah sini, itu ada orang-orang perempuan yang membantu pengobatan. Siapa di antara mereka? Yaitu adalah Nusaybah. Melihat Rasul sudah terdesak tadi, ya, Nusaybah dia ambil pedang, perempuan itu. Nusaybah ambil pedang dan dia berperang dengan kesatria, sehingga bahunya ini terkena pedang, luka besar. Ada 13 luka yang dihitung yang dialami oleh Nusaybah. Dia berperang, suaminya meninggal, 2 orang anaknya meninggal dunia. Begitulah perjuangan Nusaybah. Sehingga apa yang terjadi? Begitu Rasul melihat Nusaybah yang begitu gigih berjuang di dalam perang pun, beliau mengatakan, wahai Nusaybah, keluarga itu jauh lebih baik dari keluarga fulan. Keluarga itu jauh lebih baik dari keluarga fulan. Jadi berada di posisi sini, berada di posisi di bawah kakinya. Dia berumah. Maka pada saat itu Nusaybah mengatakan, wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah agar aku menjadi pendampingmu di surga. Maka pada saat itu Rasul meminta kepada Allah, Allahumma ja'alhu rufatan fil jannah. Ya Allah, jadikanlah Nusaybah beserta keluarga besar yang terdamping di surga. Kenapa? Karena memang perjuangannya membela Rasulullah SAW. Sekali apa yang sudah kita perjuangkan, apa yang sudah kita lakukan untuk agama Allah, apa yang sudah kita lakukan untuk Rasulullah. Talha itu dia mengangkat Rasulullah SAW. Pada saat Rasul ingin manjat di Gunung Uhud ini, saya pernah menanyakan, tidak tahu di mana tempat persis di mana Rasul bersembunyi. Karena pada saat itu Rasul ingin naik ke atas Gunung Uhud dan dia harus didorong. Maka pada saat itu Talha memberikan pundaknya, memberikan punggungnya untuk diinjak oleh kaki mulia tersebut. Maka diinjak kaki Talha, lalu dia dorong Rasulullah. Karena Rasul dengan baju besi yang berlapis tadi, maka didorong sehingga naik ke atas. Maka Rasul mengatakan wajib berjannah. Talha di antara 10 orang yang dijamin masuk surga
karena memberikan hukumnya dan dedikasinya kepada Allah SWT. Dan tangannya putus, jarinya putus. Ayo benar. Di perang Uhud, dan dia mengatakan jariku putus ini dikarenakan dalam peperangan. Maka pada saat kita nanti ziarah, tidak akan tunjukkan di mana, bagaimana kisahnya, supaya apa? Supaya dapat. Jangan sampai Uhud juga belanja. Ya, karena itu semuanya belanja. Begitu kita parkir bus, ya, begitu kita parkir bus, udah dipanggil sama tukang belanja. Ya, semua belanja, jangan. Biar kita tahu sejarahnya dari mana turunnya kuda, dari mana orang berperang, bagaimana saudara kita jelaskan sama. Pada jarak 130 km dari kota Madinah, dan ini sangat jauh, biasanya tidak ditanggung ya oleh penyelenggara untuk menziarahi tempat peperangan Badar. Ini adalah bukit Badar, ini tanah kering kerontang. Di tempat Rasul berbuat kemah itu ada sumur, ada sumber air oase, dan ini adalah bukit di mana turunnya malaikat, Jabalul Malaikat. Orang-orang kafir itu dia melihat langsung bagaimana malaikat turun dari Badar ini. 314 orang melawan 1000 orang, ya. Tidak akan pernah mungkin bisa menang kecuali dengan izin Allah. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Bukanlah kalian yang memanah, akan tetapi yang memanah itu adalah kami. Oke, saya kira demikian tentang beberapa tempat sejarah di Mekah dan di Madinah. Kalau umrah sudah tahu semuanya kan? Umrah sudah tahu, kita jelaskan secara singkat. Begitu kita sampai, misalnya kalau yang pergi umrah saja, nanti kalau umrah dengan travel kita akan pergi dari Tan'im, dari apa namanya? Di mana? Enggak, bukan. Kita pergi ke Taif, ya. Kita dari Madinah, dari pesawat dari Medan, Madinah Taif ke Mekah. Itu rute umrah dengan travel, ya. Nah, kalau misalnya dengan jemaah haji ini, kita dari embarkasi Jeddah ke Mekah, sama saja ya. Apa yang kita lakukan? Begitu kita sampai ke Mekah, kita masih talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ya. Itu kita sampai ke Mekah. Kapan putus talbiyah? Pada saat kita melihat Ka'bah, selesai talbiyah. Oke, maka kita melakukan tawaf. Oke, tawaf kita putar dari garis hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita memberikan isyarat? Karena dulu Nabi mencium batu hajar aswad. Karena kita nggak mungkin, maka kita isbay namanya. Ya, dari jauh, kan? Baru kita tawaf. Tawaf itu tidak boleh berputar-putar, ya. Maka hati-hati, Bapak Ibu jangan selfie ya. Nah, begitu tawaf kan, Bismillahirrahmanirrahim, langsung ya, halo guys semuanya. Jangan, ini fokus ibadah dulu, ya. Jangan buat reportase. Jangan, nggak usah. Nanti pas buat kayak ini suruh hilang HP-nya. Ya, nggak usah. Fokus kita apa? Ibadah. Nah, pada saat kita tawaf, ini setelah ini kita praktek langsung ya. Nah, pada saat kita tawaf itu, kita tidak boleh berpaling seperti ini. Tidak boleh. Ada kok kayak ihram? Ada. Lupa ya? Ada. Nanti sebentar lagi ya. Oke. Tidak boleh berpaling seperti ini. Ini misalnya Ka'bah, ya kita harus posisinya seperti ini. Nah, seperti ini ada posisinya. Ini nggak ada tali di sana ya. Nah, harus seperti ini ya. Nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti ini. Kalau berputar bagaimana? Akrek. Berapa langkah tadi? Ya. Maka kita tidak memilih dekat, kita memilih jauh dari Ka'bah itu dari dia. Nah, setelah kita tawaf berapa kali? 7 kali. Selesai, maka apa yang kita lakukan? Kalau ini tadi multazam, kita sembahyang di sisi multazam, berdoa. Setelah itu sembahyang di makam Ibrahim. Nah, jangan sembahyang di
dihijir, ketinggalan nanti kita umrahnya nggak akan selesai. Nah, gara-gara tidurnya hanya juga. Nah, setelah selesai umrah, maka kita melakukan sa'i. Pergi naik sa'i. Sa'i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai, maka kita tahallul. Tahallul lebih baik dipotong rambutnya sama orang dulu, baru kita memotong orang lain. Itu lebih baik. Walaupun pendapat dalam buku manasik haji Departemen Agama itu boleh memotong dan boleh dipotong sebelum memotong. Ya, boleh seperti itu. Setelah tahallul, maka kita buka pakaian ihram. Nah, itu nanti setelah itu baru kita lakukan aktivitas yang lainnya. Apa yang dibaca pada saat kita tawaf? Ya? Jangan baca buku. Saya khawatir ya, buku yang dibaca tidak paham. Ya, tapi yang perlu dihadirkan adalah rasa syukur kita kepada Allah. Nabi Adam itu perlu waktu 200 tahun untuk bisa memakai pakaian dua kali. Tidak dimakan. Beliau melakukan kesalahan lalu meminta taubat. Berapa lama? 200 tahun. Baru diberikan dua helai pakaian. Kita hari ada yang diberikan pakaian tersebut, kesempatan untuk haji umrah 17 tahun, 18, 20, 40, tergantung umur kita. Maka ini yang harus kita syukuri pada saat kita sedang tawaf, puji Allah. Pujian itu apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Seperti saya jelaskan dalam manasik, waktu sedang kita tawaf, apa yang kita lakukan? Ya Allah, alhamdulillah dosa saya, tapi jangan besar-besar. Ya. Yang sampai didengar orang sebelah, apalagi ada ibu sebelah. Ya Allah, alhamdulillah dosa saya dulu berzina. Dengar besar-besar. Pokoknya diungkapkan dalam hati semua dosa itu kita ungkapkan dalam hati. Menangisnya di situ. Apalagi bagi kita yang tidak bisa berbakti kepada orang tua kita sudah dulu meninggal, kita tidak sempat ngasih apa-apa untuk dia. Inilah kesempatan. Ya Allah, jadikanlah setiap putaran ini adalah kebaikan bagi ayahku yang sudah berada di dalam kubur, kebaikan yang akan terjadi bagi orang tua ibuku yang sudah berada di dalam kubur. Jadikanlah setiap kebaikan pada saat aku meminta Ka'bah ini adalah sebagai pengampun terhadap dosa yang pernah dilakukan oleh orang tua. Itu yang kita ungkapkan kapan? Pada saat kita sedang bermunajatlah kepada Allah, menangislah kepada Allah, mintalah semuanya kepada Allah pada saat kita sedang pada saat kita sedang mintakan. Bahwasanya anak kita bagaimana nasibnya yang terkena narkoba, yang terkena pergaulan pada saat tawaf. Minta semua, ya Allah, kuserahkan semua urusan ini kepadamu ya Allah. Anakku selama ini sampai dididik tapi dia tetap tidak mau mendengar ini. Sepanjang dalam tawaf ini kita melulu tentang kehidupan kita. Ya. Itu yang harus kita lakukan pada saat kita sedang tawaf. Karena ini waktunya tinggal 1 jam lagi, kita praktek saja ya. Kita praktek, kita nanti ada form ketua karu dan karok akan boleh mengambil form supaya apa? Supaya kita bisa mengidentifikasi ayah muda yang lansia itu nanti harap menunggu pada saat kami sudah melakukan umrah, kami akan kembali ke hotel, baru akan menjemput ayah muda yang lansia untuk dibawa untuk umrah. Ya, sama juga seperti di pesawat kan, pada saat terjadi emergensi, maka yang harus pertama sekali pakai oksigen siapa? Kita. Setelah itu baru kita pakaikan kepada orang lain. Yang ada beberapa himbauan ya. Pada saat ini kan beberapa hal yang harus diingat baik-baik ya. Pada saat membeli itu jangan kasih uang dulu. Ya, udah deal baru kasih uang. Itu biasa, nanti belum juga yang kelewatan. Padahal kita baru kasih uang tadi. Udah deal, udah dapat barang yang udah semuanya, baru kasih uang. Oke? Ini tadi saya jelaskan, mengikuti rambut. Kalau jalan-jalan jangan sendirian. Pergi sembahyang, maksudnya jangan sendirian. Ya, karena ada jamaah kita misalnya juga seperti itu. Saya nggak apa-apa, udah biasa. Ya.
pas pergi dia karena ada rasa dari yang biasa pergi sendiri, nggak apa-apa pergi terus, saya jalan sendiri, ya kan? Akhirnya nggak pulang 3 hari, resah, ya. Jadi nggak apa-apa pergi rame-rame, nggak apa-apa. Dan jangan pulang nanti, oh ini saya masih muda ini, saya luar nanti sampai daripada bapak sudah tua. Karena ada sampai-sampai dia masih yang pernah ada rasa sombong. Jangan berbelanja sebelum pulang dan pergi salat, ya. Hindari ya Bapak Ibu semuanya. Ayah muda jangan belanja waktu pergi, pulang sah. Kapan belanja nanti kalau sudah selesai semuanya. Ya. Pokoknya tulis terus inventarisir barang-barang yang perlu dibeli. Tulis semua. Bapak-bapak tulis terus saja apa. Tapi jangan dulu sekarang sebelum haji ini jangan dulu fokus haji aja dulu, ya. Jangan lupa bahwa tanda pengenal ini penting sekali, ya. Tanda pengenal band ini penting sekali, gelang penting sekali. Kenapa? Karena saya nanti akan pakai baju rompi setelah umrah. Pakaian sehari-hari kami petugas itu akan pakai baju rompi. Nah, siapapun yang ketahuan, yang jumpa sama kami yang bilang tetap kami harus mengantarnya. Itu tugas kami. Ya, tandai nama tempat simpan sandal. Atau lebih aman masukkan sandal ke dalam kantong plastik dan taruh di dalam tas enteng. Boleh. Ya, saya selama ini seperti itu. Saya nggak pernah taruh sandal di tempat itu. Karena pengalaman seorang kawan juga, karena kami dosen, dia buat teori. Ini kalau taruh sandal kita harus taruh bagaimana caranya begini begitu. Dia buat teorinya. Taruhlah sandal pas. Begitu keluar masjid, yang hilang sandal dia. Betul. Jadi saya bawa tas ransel kecil itu, saya masukin dalam plastik, masukin dalam tas, begitu supaya taruh di bawah. Ya. Di dalam tas ransel itu ada botol minuman, semuanya seperti itu. Jadi nggak hilang sandal kita. Ya. Apalagi sandal mahal, ya. Misalnya sandal Timberland, dengan lebih luar, yung tidak berjuta. Oke. Hindari kasih sedekah kepada orang itu, ya. Nanti kalau bisa dikasih satu orang berumur dihilang nanti. Ya. Kalau mau sedekah sana banyak caranya. Nah, caranya itu saya bilang tadi di Arafah. Kalau mau sedekah di Arafah itulah tempat yang paling terbaik untuk kita melakukan kebaikan. Hakim bin Hazm itu memerdekakan budak di Arafah, hari Arafah itu sekitar 100 budak. Satu budak harganya 1 miliar. Berarti dia memerdekakan budak di hari Arafah 100 miliar. Ada uang kita 100 miliar. Beli air Arafah, beli makanan, kasih sedekah untuk jamaah di hari Arafah. Beda aja sedekah loh. Ya, di hari Arafah kita bersedekah. Oke. Jangan lupa selalu berdoa, pasti dengan menunjukkan doa orang lain sesuai apa yang dipelajari. Jangan suka ejek-ejek orang yang dulu. Karena ini memang biasa Bapak Ibu. Saya ceritakan dalam ibadah ini kita harus melakukan yang pertama sekali adalah mandi taubat. Mandi taubat ini untuk ditutupi semua aib kita. Jangan dinamakan Allah. Dan ini kejadian kalau bapak ibu suka bertengkar, di sana juga bertengkar, ya. Yang punya gelang mendawa, ya. Yang gelang gelang pokoknya ini bagian C. Betul saya bilang. Dan itu jemaah itu terjadi. Dia asik merepet sama suaminya, kan. Akhirnya apa terjadi? Suaminya nggak mau satu bos dia pindah. Itu kejadian di sana. Berantem. Asik berantem. Maka apa yang harus dilakukan? Tobat supaya aib-aib kita ini tidak dinampakkan oleh Allah di sana. Tobat kita, mandi tobat sebelum kita makan. Kalau yang suka-suka suruh suaminya, sampai sana juga kayak itu. Bang, sana bang. Pokoknya, kok gila gua lagi ambulan. Itu terjadi. Ya. Ada teman itu suka bertengkar, suka berdebat. Ya. Pada saat dia dikasih kamarnya nggak bagus, nggak mau dia. Nah, dibilang sama pemimpin ibadah,
Pak, kita jemaah haji Pak, sabar Pak, hikmahnya apa dijawab sama kawannya? Kacau hikmah juga kele kamu. Ya, tak bisa. Inilah ujian bagi kita. Ya. Oh kurang-kurang sedikit, kita sabar. Oh kurang-kurang sedikit, kita sabar. Ini adalah ujian. Nah, satu lagi yang saya ingin sampaikan, karena ada beberapa hal yang disampaikan oleh Karom kepada saya. Kita untuk dam nusuk kita itu adalah dam tamattu. Wajib kita potong kambing. Okay. Berapa harga kambing? Sampai dengan hari ini nggak ada yang tahu. Karena kita belum melihat kambing. Ya. Jadi kalau seandainya ada tawaran Karum dan Karom untuk memotong kambing dengan harga 400 rial, itu hoak. Ya. Berapa 400 rial? Kali berapa? 1.600.000. Kurban kita di sini berapa? 2,5 juta. Nah, Pak apa yang ini? Nah, itu dijanjikan lagi kalau potong kambing sama saya untuk Bapak Karo ambil 100 rial. Berarti kan tinggal 300, ya kan? Nanti yang bilang, misalnya saya yang bilang, nanti potong kambing sama kawan saya di sana ya, dapat 300, dapat 400, untuk Bapak 100, untuk saya dapat 100 juga. Ya, berarti itu kan 200. Ada kambing 200 rial? Ada. Jadi kita jangan gegabah, udah capek-capek kumpulin uang untuk pergi haji, tiba-tiba rusak dalam hal yang sepele. Ya, hanya karena ingin dapat fee. Tapi sana kita akan tanya. Kemarin saya tanyakan, kambing itu sekitar 600 rial. Berarti kalau misalnya kita pergi dengan paket ziarah, dapat 650 ziarah. Nanti kan bapak-bapak ibu kan semua pergi ziarah membawa semuanya. Itu sewa bus, dapat kue, itu tambah 50. Ini bagi yang haji tidak murah nggak ada kena kambing, ya. Tapi kalau memotong kambing di sana boleh, pas di sana sedang sedang momen umrah apa ya? Pas haji misalnya, pas lagi puasa misalnya seperti itu, mau sedekah kambing boleh misalnya seperti itu. Nah, itu mengenai dam kambing. Mengenai dorong juga sudah ada edaran dari Kementerian Agama. Satu dorong itu 250 rial. Jadi tidak ada dorong itu sampai dengan 5 juta, tidak ada. Ya, maka kami yang akan pastikan siapa yang dorong, nanti tolong Karo diberikan datanya. Siapa yang perlu lempar jamaah, siapa yang perlu didorong tawaf ifadahnya, itu semua sampaikan data ke kami, biar kami yang membantu jemaah semuanya. Dan yang paling penting, ayah bunda yang sudah berumur jangan dipaksa untuk pergi ke masjid, ya, sebelum kita melaksanakan ibadah haji. Ada yang ingin ditanyakan? Kita buka pertanyaan kedua. Saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Ustaz. Jadi kita jangan lempar jamaah Ka'bah langsung ke Mekah atau Ka'bah. Kemudian pada saat katanya tinggalkan kota Mekah menuju Madinah karena tawaf wada. Jadi apakah ada niat-niat khusus di tawaf ifadah atau barangkali yang mendengar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita setelah habis menunggu Mina, baru kita pulang ke Mekah. Seperti rututan yang saya bilang tadi. Selesai kita di Mina semua, 11, 12, 13, kita beranjak ke Mekah. Nanti akan kita buat pengumuman nyobain tawaf ifadah, ya. Dan itu sudah dalam keadaan kita melepas pakaian ihram.
kita udah lepasnya setelah lempar jamrah, cukur, lepas pakaian ihram, sudah selesai, ya. Nah, setelah itu 1, 11, 12, 13 kita berada di Mina. Setelah itu kita ke Mekah, baru kita pengumuman. Jamaah kloter PTJ 07 akan melakukan tawaf ifadah mulai hari ini, ya. Pastikan dia melakukannya, ya. Satu paket, ya, tawaf sama sa'i. Benar jangan tawaf bentar, sa'inya ini nggak boleh, ya. Harus satu paket tawaf sama sa'i, ya. Tidak akan cukup lagi karena sudah cukup tadi, itu dia. Nah, yang kedua mengenai tawaf wada. Tawaf wada memang diniatkan, ini sengaja saya tawaf wada perpisahan. Dan saya membuktikannya, saya dulu membuktikan pada saat saya ingin sekali balik haji, ya, dan saya tidak mau membelakangi Ka'bah. Ini saya berniat dalam hati, ya Allah, negeri lu mesti dulu. Ya, saya buktikan. Saya tawaf wada setelah keliling 7 kali. Ya. Setelah keliling, ini kan Ka'bah, ya, ini Ka'bah. Saya balik seperti ini. Mundur antre, ego antre, gak ego maju, ego antre, mundur gitu. Itu sampai menangis dulu, sedih, haru, ya, menangis dulu, nggak langsung tahan Pak, sampai keluar itu tapi lihat di belakang Pak, nanti 3 orang nanti, ya, saya buat seperti itu dan alhamdulillah saya dimudahkan lagi tahun berikutnya nggak saya buat lagi, ya. Akhirnya dipanggil lagi setelah 24 tahun ini, ya. Itu tawaf wada. Itu adalah perpisahan kita. Maka kita tanamkan di dalam hati kita. Kalau dimudahkan rezeki, diberikan kemampuan, umur panjang, selamat iman, panggil saya lagi, ya Allah. Berikan kemudahan. Itu bagusan kita tawaf wada. Harus. Karena itu adalah tempat yang paling nikmat.